Oke. Osowa, selamat datang di Bakmi Berita K-pop Minggu ini. Iya. Jadi kenalin dulu kali ya kita. Iya bener. Gua Mimin Rio dan Mimin Dendi. jadi kita di Bakmi ini, segmen Bakmi kita mau bahas berita-berita yang hot ya minggu ini. Lagi heboh nih. Wah, kayaknya minggu ini banyak banget ya berita heboh ya. Banyak banget. Ini udah terlalu banyak yang mencuat keluar nih gara-gara ada satu berita yang dari awal. Nanti kita bahas. Ya. Jadi kita hari ini bakal bahas dua berita paling besar ya minggu ini. benar. Jadi yang pertama itu isu bullying ya, Isu bullying. perundungan. Yang kedua ini Iya. jadi Ini yang berita yang panas banget ya. Iya, udah ditunggu sama Jadi ini berita kencan dua idol K-pop Iya, terkenal benar banget. Jadi nanti kita bahas. Yang pertama kita mau bahas bullying dulu kali ya. Iya, ini berita bullying ini emang membuat banyak idol terlibat sih ya. Iya, banyak banget sih, dari idol sampai aktor dan aktris juga ada. Bener. Jadi yang masa lalunya mungkin pernah terlibat di masalah ini dicuatkan kembali, dimunculkan kembali oleh para yang orang-orang yang mengaku sebagai korban. Nah, jadi katanya ada teori konspirasi juga nih. Kenapa tuh? Kenapa berita Konspirasi. ini belakangan bisa muncul gitu? Jadi konspirasinya kata netizen sih ya. Iya, Kita kan nggak tahu ya. Ini kita nggak bisa membuktikan kebenarannya juga. Jadi dari konspirasi yang beredar ini berita-berita ini muncul gara-gara buat nutupin isu politik di Korea Selatan. Iya. Katanya seperti itu, kita nggak tahu juga yang kebenarannya ya seperti apa. Iya benar. Tapi yang pasti berita ini dipicu oleh berita kasus bullying dua atlet yang terkenal banget di Korea Selatan. Ini si kembar ya. Oh. Namanya Lee Jae-yong dan Lee Dae-yong. Lee Jae-yong, Lee Dae-yong. Ya, jadi mereka berdua ini adalah atlet voli ya, volleyball. Atlet voli. Iya, bola voli. Jadi sebelumnya mereka terungkap melakukan bullying pas masa sekolah kalau nggak salah ya. Jadi sekolah. iya, jadi gara-gara itu mereka sampai diskors dari tim nasional. Diskors dari tim nasional. Iya. Waduh. Jadi gara-gara masalah itu netizen lain mulai mengungkapkan cerita-cerita buat untuk para selebriti gitu. Jadi masalah utamanya ini berita utamanya dari si Iya, kembar ini. si atlet kembar ini. Jadi mereka berdua itu sama dengan yang idol-idol ini. Mereka melakukan pembulian di masa lalu gitu, yang kemudian diungkapkan dan akhirnya mereka dikeluarkan dari tim nasional. Efek domino lah gitu Iya, ya. jadi kalau lu ingat Me Too, ingat nggak? Me Too. Jadi Saya tahunya Me Too itu tisu basah. merek. Jadi jadi Me Too itu itu ya, gerakan Me Too ya. Iya. Gue lupa tahun berapa tahun yang lalu. Jadi di Korea Selatan, nggak di Korea Selatan sih sebenarnya, jadi seluruh dunia. Tapi di Korea Selatan waktu itu sempat booming banget. Jadi Me Too itu gerakan nggak cuma selebriti ya, jadi orang-orang biasa atau orang-orang yang bekerja di industri hiburan yang mengaku mendapatkan pelecehan seksual dari orang-orang terkenal. Jadi mereka berani buka suara gitu. Oh, Me Too. Iya, Me Too, aku juga gitu. Me Too. Aku juga jadi korban gitu. Nah, jadi gara-gara satu orang yang pertama mengungkapkan, akhirnya yang lain makin berani. Jadi Oh, ini para korban yang mengungkapkan. iya, benar-benar. Jadi mereka mengaku mendapatkan pelecehan seksual dari para orang-orang terkenal ini, daripada selebriti. Nah, gitu. Tapi mirip ya, cuman yang sebelumnya kan pelecehan seksual. Nah, yang kali ini bullying pas sekolah ya. Iya, benar. Jadi kalau di Korea Selatan itu bullying itu sangat ini ya, sensitif sekali ya. Benar. Jadi Karena- aku juga bukan hal yang tabu lagi sih di Korea Selatan, kan udah kayak hari-hari deh kayak Iya ya, ada jadi bullyingnya itu tuh gitu. masalah yang sangat dari dulu belum terpecahkan gitu. Iya, benar. Masih ada aja yang suka bullying di sekolah. Jadi kayak preman-preman sekolah gitu. Benar, jadi budaya kan, sampai masuk Iya. drama-drama, film-film, udah jadi hal yang ada gitu. Nah, jadi daftar idol K-pop atau selebriti yang udah terkena ini ya, isu bullying ini mulai dari Sujin, G-Idol. Ada Jo Byung-gyu. Iya, Jo Byung-gyu aktor ya, aktor. Si- Kemudian ada Park Hae-soo, itu yang main drama Dear M, hampir tayang tapi akhirnya batal tayang. Iya, kemarin Ditunda tayang ada penayangannya. berita
penundaan penayangan nih. Terus ada Woongi, Tu, Itu anggota Tu, terus Mingyu 17, terus ada aktor Kim Dong Hee. Ada, kemudian ada Kim So Hye, ini mantan personel IOI Iya. yang sekarang jadi aktris ya. Benar. Terus ada Sunwoo The Boys. Lalu Hyunjin Stray Kid, kemudian terus ada Chu Luna, Aisa Everglow, Kihyun Monsta X, Hyuna, dan yang paling baru Lia Ichi. Iya, Ichi. Jadi yang paling baru kita pas bikin video ini yang paling baru itu Lia Ichi ya. Jadi tapi udah dibantah ya, sebagian besar udah dibantah sama Iya, agensinya. benar. Nah, udah diambil jalur hukum juga biar banyak juga yang mengaku kalau mereka itu bohong gitu. iya itu si Chu ya. Chu Luna ya, kemarin dia sempat bilang mau minta pihak Luna minta maaf gitu sama dia. Tapi akhirnya karena agensi Luna ini mau ngambil tindakan hukum ya, BlackBerry Kreatif, dia langsung hapus postingannya dan minta maaf dan ngaku berbohong gitu. Nah itu khusus si Chu Luna ya. Jadi yang lain masih ada perkembangan lebih lanjut lagi gitu. Nah yang Sujin ini hari ini katanya perwakilan hukum Cube itu mau ketemu sama yang netizen yang nuduh Sujin itu bully adiknya gitu. sendiri gitu. Jadi masalahnya ini sama si adiknya si pelapor gitu. Jadi si kakaknya itu si adiknya yang dibully, korban ngakunya dibully pas zaman sekolah gitu. Gitu. Nah jadi hari ini mau ketemu pihak hukumnya Cube yang itu perwakilan J-Idol sama si netizen itu ya, kuasa hukum netizen itu mau ketemu, mereka mau merundingkan masalah ini gitu. Sebelumnya aku pernah dengar kan si netizen ini sebelumnya udah nolak untuk ketemu. Udah nolak. Sempat nolak. Tapi nggak tahu kenapa di kesempatan kali ini dia malah oke untuk ketemu. Ini sama kuasa hukumnya tapi. Iya benar. Oke. Jadi itu tadi yang Sujin. Terus yang Park Hye-soo kemarin ini ya dramanya sempat dihapus ya dari website KBS ya, nggak salah. KBS 2 itu benar-benar kayak pada heboh banget tuh. Iya, karena dramanya udah ditunggu-tunggu banget ya. Iya, udah ditunggu-tunggu banget. Itu sampai yang kan banyak aktor yang terlibat juga, idol yang terlibat, jadi yang udah pada nungguin, hilang nih gitu. Udah nungguin mau nonton nih gitu. Iya kan? Tuh sayang banget ya kalau sampai ini. Kan ada Jaehyun juga ya. Iya, ada Jaehyun. Jadi fans-fansnya Jaehyun ini pada kesel juga kalau sampai dibatalin kan. Udah pada nungguin lama-lama kan, nungguin debutnya Jaehyun ya. Iya. Terus yang kemarin siapa lagi? Oh iya, Hyunjin ya sampai nggak ikut ini loh jadwalnya Stray Kids. Iya, katanya di absen dari jadwal Stray Kids gara-gara rumor bullying ini ya. Cuman masih di ini sih sama agensinya, kita belum tahu sih kebenarannya. Stray Kids itu JYP ya? Iya, JYP. Iya, sebelumnya juga sebelumnya kan nggak digubris terlalu detail sama JYP. Jadi itu netizen juga sempat bilang diprotes fans sempat diprotes karena si JYP ini nggak menghandle dengan serius kayak nggak menanggapinya dengan jadi kayak diabaikin aja ya deh. Jadi pada protes fansnya itu dia. Jadi kalau yang agensi lain kayak B-Nation udah bantah ya, yang Hyuna itu cepet banget ya. Iya. Terus kayak Seventeen juga Pledis sudah bantah. Banyak ya, dari Kim Dong Hee juga ada bantah. Jo Beung-gyu kemarin juga udah dari agensinya bakal ambil tindakan hukum. Ya itu, tapi dia kemarin sempat nulis postingan juga ya si Jo Beung-gyu ya di akun Instagram. Oke, itu tadi berita bullying yang heboh banget sih belakangan ini. Berapa hari ya dari semingguan ini. Paling puncaknya kemarin hari Senin dan Selasa masalah. Itu full satu hari bullying semua. Sampai yang baca berita kadang pada komen bullying mulu, bosan miming gitu. Tapi emang hebohnya itu gimana dong kan? Kan memang ini lagi hits beritanya gitu, jadi hot banget. Di Korea juga sangat jadi perbincangan banget lah pokoknya. Cuman ada beberapa netizen Indonesia yang kadang protes dengan sikap dari netizen Korea Selatan, mungkin karena biasanya ada berita tentang salah satu idol yang sekarang mungkin masih belum bisa dipastikan apakah benar atau tidak. Tapi netizen pada udah bilang keluar keluar jangan muncul di dunia hiburan lagi. Itu kan termasuk bullying, cyberbullying ya. Cyberbullying ya jatuhnya ya. Iya benar. Nah itu tadi dia berita bullying. Sekarang kita masuk ke berita selanjutnya yang wah banget ya. Ini dinantikan banget sih. Ini udah kayak
King dan Queen. Iya benar. King dan Queennya K-pop. Siapa yang nggak gitu. kenal? Orang yang nggak kenal K-pop aja kenal. Jadi kemarin ya tanggal 24 ya, hari Rabu ya. Iya. Itu Dispatch mengumumkan kalau G-Dragon dan Jennie, Blackpink, udah pacaran selama setahun. setahun guys, setahun. Kalian dibohongi selama setahun. Oh nggak ada yang tahu ya? Iya tahu. Tapi katanya ada kemarin akhir tahun kemarin ada dari reporter mana gitu, pokoknya reporter Korea, mereka prediksi kalau tahun ini bakal ada berita kencan senior dan junior. No, udah di teaser kemarin gitu udah kasih Iya, teaser terlalu. udah ada prediksi gitu, Iya. udah. Jadi udah ada cium-cium baunya gitu. jadi puncaknya tanggal Februari ya, padahal sebenarnya mungkin mau dikeluarin awal tahun mungkin ya sama Iya, Dispatch. ini juga awal tahun kemarin juga emang ada berita Si ini Hyunbin sama Hyunbin Son Ye-jin ya. Iya, itu benar heboh juga. Cuman karena dari lingkup aktor dan aktris, jadi itu termasuk sesuatu hal yang wajar sih ya untuk Ya nggak terlalu berasa lah iya, ya. nggak terlalu Kalau kali berasa. ini soalnya idol ya, Idol. sama-sama idol satu agensi lagi, satu agensi guys. senior dan junior lagi. Dan uniknya ya mereka ini udah ketemu pas masih trainee, jadi masih pas trainee. Jennie masih trainee itu udah pernah collab sama Collab. Jennie. Di MV juga ada. Iya, jadi waktu itu sebelum debut sama Blackpink, Jennie pernah nyanyiin lagu Black judulnya, Oh, lagu tahu. solonya G-Dragon itu. Terus dia main di MV G-Dragon yang judulnya Dead XX. Itu nggak salah tahun 2012 apa ya, atau 2013 gitu, lupa gua. Guys. Jadi itu pokoknya jauh banget sebelum Blackpink debut. Blackpink G-Dragon sama Jennie ini udah kayak deket banget gitu. Bener. Jadi mungkin dari situ ya ada Iya, benih-benihnya. ada pemicunya gitu. Ada benih-benih cinta. Ya, jadi kata Dispatch ini Jennie ini kalau pulang kerja sering ke rumah GD, main-main ke rumah GD. Jadi rutinitasnya itu pulang kerja ke rumah GD, baru pulang ke rumahnya gitu. Setiap hari tuh kayak gitu sering pokoknya. Iya. Walaupun nggak ada jadwal, katanya dia tetap ke rumah GD ke itu. situ. Iya. Emang hubungan itu harus sering ketemu guys. Iya. Jadinya panjang. Biar langgeng ya. Iya bener. Dan kemarin GD juga kan tahun lalu ya nggak salah sempat muncul di Instagram live-nya Jennie tuh. Beneran? Iya beneran. Weh. Jadi pas itu fansnya udah agak curiga-curiga tuh. Kok bisa muncul Iya, kan? Kok ada GD di. Cuman waktu itu memang ada anggota Blackpink juga yang Ah, lain, nggak gitu. cuman Jennie sama GD doang. Terus ada produser Teddy kalau nggak salah di studio itu ya. Jadi nggak terlalu ketara banget lah ya. Ya, jadi tapi aneh gitu kok G-Dragon bisa tiba-tiba muncul. Di antara Blackpink dan segala. Jadi kata si Dispatch juga, G-Dragon ini sering ke lokasi syuting MV-nya Blackpink Oh, gitu. gitu. Iya, ngasih dukungan ke Jennie, Jennie. si Buat. Si Buat. Apa sih? Anak ya? Sebutannya gue lupa. Apa ya? Ya, itu deh pokoknya. Belahan hati. Belahan hati. Ya Iya. benar-benar. Kalau Buat hati anak ya. Berarti anak. Jadi dia sering ke lokasi syuting, beri dukungan gitu. Jadi di situ katanya staff YG itu pun udah tahu hubungan dua idol ini. Ini rahasia umum Iya, ternyata ya tapi guys. di agensi doang Iya, yang tahu, bener. di antara agensi. Hebat staff-staffnya menjaga rahasia dengan baik. Dan bahkan ibunya Jennie udah tahu dong. Oh, udah direstui kayaknya. Udah direstui. Udah direstui nih kayaknya. Udah tunggu aja. Iya dong. Terus nih ada berita baru hari ini. Lu tau Lee Ji-yeon kan? Lee Ji-yeon After School, X After School. Tahu. Jadi tahun 2018 itu Lee Ji-yeon itu pernah dirumorkan sama GD. Dispatch juga yang ngerilis beritanya. Jadi pas tanggal 1 Januari 2015, Dispatch ngerilis berita Lee Ji-yeon dan G-Dragon. Oh gitu. Karena pada tahun sebelumnya tahun 2017 mereka berdua itu pernah posting ini video selfie gitu, pakai filter, pokoknya kayak mesra gitulah. Jadi pas awal tahun Dispatch mengeluarkan berita mereka tapi nggak dikonfirmasi sama YG, nggak dikonfirmasi sama sekali. Nah pas berita kencan Jennie kemarin sama GD keluar, si Lee Ji-yeon ini ngupload foto di Instagramnya. Foto apa tuh? Jadi itu foto apa dari film gitu. Nah, jadi si Lee Ji-yeon ini ngupload screenshot dari film Annie of Green. Nah, di foto itu ada caption, ada kayak subtitle gitu. Artinya, dalam pengalaman pribadiku, jika kau dengan tegas memutuskan dalam hati untuk bersenang-senang, kau akan menemukan sesuatu yang menyenangkan untuk dialami. Tentu saja kau harus sangat menginginkannya. Jadi kata fans ya, kata-kata netizen nih, kemungkinan postingan ini diunggah
buat nyindir GD. Oh, Soalnya pas rumor Lee Ji-yeon keluar sama GD, itu agensinya kayak enggak ngasih respon apa-apa gitu. oh gitu, kayak nggak direstuin ya Iya, guys jadi ya. kayak Lee Ji-yeon nih kayaknya GD nggak serius. Mungkin kita nggak tahu ya. Jadi dari postingan ini mungkin netizen tuh berspekulasi kayak gitu. Oh gitu. Kayaknya pas sama dia nggak terlalu gimana gitu nanggepinnya. Iya, bener. Jadi kayak gitu. Iya, mantan yang sakit hati guys. Nah pas berita ini keluar kemarin YG walaupun nggak konfirmasi ya YG ya, YG bilang ini urusan pribadi artisnya gitu. Tapi setidaknya mereka ada merilis pernyataan gitu untuk Bener. menanggapi rumor itu. Kalaupun emang nggak bener kan YG udah dari awal udah bilang oh ini bohong Urusan nih. pribadi. Gitu kan, Ya tapi sih kalau YG ya, setahu gue ya, kalau YG misalnya kalau artisnya beneran ngedate, mereka nggak akan confirm, mereka hanya bilang itu urusan pribadi artis. Tapi Kayak- kalau misalnya salah, maksudnya benar-benar palsu beritanya Iya. nggak benar, itu mereka langsung bantah tuh. Wih, Biasanya sih gitu. udah hatam nih. Udah hatam. Jadi biasanya kayak gitu, tapi nggak tahu ya kita ya. Tapi Iya. kemungkinan iya kayak. Dari pengalaman yang udah pernah didengar. Jadi kalau YG gitu ya ciri-cirinya. Benar-benar. Oke, itu dia tadi berita terhot minggu ini. Ada dua berita hot ya. Jadi Iya, berita bullying dan berita kencan. Kencan dari artis YG. Iya, artis YG Entertainment. Nah, ini dia episode pertama Bakmi ya. Iya benar. Jadi Bakmi itu sekali lagi berita. Apa tadi? Jadi Bakmi itu berita K-pop K-pop minggu ini. Jadi berita-berita terpanas akan kita rangkum di Bakmi. Bakmi. Nah, itu dia untuk Bakmi kali ini. Terima kasih udah menonton. Buat teman-teman yang mungkin belum follow ya atau subscribe channel YouTube, boleh subscribe. Terus kita ada di Instagram, Facebook, TikTok, TikTok juga ada, Twitter. Nah, TikTok kita kemarin baru sampai 500k followers. Iya. Wah, Terima kassi yang udah follow di ya, TikTok. terima kasih ya. Nah, itu dia. Jangan lupa juga kunjungin website kita ya Iya, buat benar. update berita K-pop terbaru. Jadi Nah, biar nggak ketinggalan berita-berita K-pop yang panas-panas banget. iya, Panas. seperti ini ya berita yang barusan kita bahas ini. Oke, sampai di sini dulu video Bakmi kita minggu ini. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya. Bye.